Bersiap George, dalam sekali bersiap George. George meninggalkan jejak besar seperti Napoleon Bonaparte. Bagi sebagian orang, Napoleon adalah pahlawan dan jenius dalam peperangan. Namun bagi yang lain, dia adalah pemimpin berbahaya yang menyebabkan kematian jutaan orang di seluruh Eropa. Namun ada satu hal yang mereka sepakati. Napoleon adalah salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah. Tapi kenapa? Hanya dalam beberapa tahun dia berhasil mengubah peta Eropa, mengalahkan beberapa tentara terkuat pada masanya, dan mendirikan sebuah kekaisaran yang mencakup sebagian besar benua. Namun sebelum dia menjadi kaisar, sebelum dia menjadi simbol kekuatan Prancis, dan sebelum dia ditakuti oleh para raja Eropa, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang lahir di sebuah pulau kecil di Laut Mediterania. Dan yang lebih mengejutkan, dia bahkan tidak lahir sebagai orang Prancis. Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Pulau Korsika. Sekarang pulau ini sudah menjadi bagian dari Prancis. Namun saat dia lahir, pulau itu baru saja ditaklukkan oleh Prancis. Sebelum Prancis datang, Korsika sudah lama berjuang untuk kemerdekaannya sendiri. Banyak orang Korsika menentang kedatangan tentara-tentara Prancis, dan mereka berusaha keras mempertahankan tanah mereka. Salah satu yang mendukung perjuangan untuk kemerdekaan adalah ayah Napoleon, Carlo Bonaparte. Namun ketika Prancis akhirnya menang, dia pun terpaksa menerima pemerintahan baru. Disinilah nasib keluarga Bonaparte mulai berubah. Meskipun mereka tidak kaya, mereka termasuk dalam kelompok kecil keluarga lokal yang memiliki sedikit pengaruh di Korsika. Karena itu, anak kecil Napoleon mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang dikuasai oleh Prancis. Namun hidupnya sebagai pelajar tidaklah mudah. Ketika dia dikirim ke daratan utama Prancis, dia sangat berbeda dengan sebagian besar teman-teman sekelasnya. Dia memiliki aksen Korsika yang sangat kental. Dia juga tidak terlalu mahir berbicara bahasa Prancis pada awalnya. Seringkali dia ditertawakan oleh siswa-siswa lain. Dia juga sering diejek karena tubuhnya yang kecil dan karena dia berasal dari sebuah pulau terpencil yang tidak begitu dikenal. Sementara anak-anak lain bermain dan bergaul, Napoleon lebih memilih untuk menyendiri. Dia sangat suka membaca buku tentang sejarah, peperangan, dan para pemimpin besar di masa lalu. Secara khusus, dia sangat mengagumi para penakluk terkenal seperti Alexander Agung dan Julius Caesar. Saat dia tumbuh dewasa, perlahan-lahan dia membentuk sebuah keyakinan. Dia percaya bahwa dia ditakdirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Dia juga percaya bahwa dirinya bukanlah orang biasa. Dan keyakinan itulah yang akan menjadi salah satu alasan terpenting mengapa dia bisa bangkit dari seorang anak pulau sederhana menjadi orang paling berkuasa di Eropa. Namun sebelum semua itu terjadi, akan ada sebuah krisis besar yang meledak di Prancis. Sebuah krisis yang akan menjatuhkan raja, menghancurkan sistem lama, dan membuka pintu bagi kebangkitan seorang perwira muda bernama Napoleon Bonaparte. Dalam video ini kita akan membahas kehidupan Napoleon. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat berkuasa, padahal awalnya dia hanyalah anak sederhana yang sering ditertawakan. Dan itulah yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan, saya ingin meminta satu like dan jangan lupa untuk subscribe juga. Ini sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Terima kasih. Jadi mari kita lanjutkan lagi. Saat Napoleon tumbuh dewasa, ada satu orang lagi yang semakin membentuk kepribadiannya. Dan itu bukan ayahnya, melainkan ibunya, Letizia Bonaparte. Jika ada satu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Napoleon, kemungkinan besar itu adalah dia. Ibunya adalah wanita yang kuat. Dia juga tegas dalam membesarkan anak-anaknya. Dia tidak membiarkan anak-anaknya tumbuh manja, meskipun keadaan keluarga mereka sudah mulai membaik. Sejak usia dini, Napoleon sudah belajar disiplin, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan. Sifat-sifat ini sangat membantunya di kemudian hari. Sementara itu, perasaan kecewa Napoleon terhadap ayahnya semakin dalam. Menurut pandangannya, ayahnya telah menyerah dalam perjuangan untuk kebebasan Korsika dan lebih memilih berpihak pada para pemimpin baru Prancis. Sebenarnya, para pemimpin baru dari Prancis adalah alasan utama mengapa Napoleon bisa bersekolah. Namun sebagai seorang anak muda yang patriotik di Korsika, dia langsung melihat hal itu. Baginya saat itu, pahlawan sejati adalah orang-orang yang berjuang untuk tanah mereka, bukan orang-orang yang mengikuti pemerintahan baru. Saat remajanya, dia dikirim ke Prancis untuk belajar di sekolah militer. Disinilah dimulai salah satu bagian tersulit dalam hidupnya. Bayangkan saja,
kamu adalah anak yang berasal dari sebuah pulau kecil. Tiba-tiba kamu ditempatkan di sebuah sekolah yang penuh dengan anak-anak dari keluarga kaya. Hampir semua teman sekelasmu lebih kaya darimu. Mereka lebih mahir berbicara bahasa Prancis dan lebih terbiasa dengan budaya Prancis. Inilah yang dialami oleh Napoleon. Dia sering ditertawakan karena logatnya. Kadang-kadang dia juga diejek karena asal-usulnya. Dia juga tidak pandai bergaul dengan siswa lain. Karena itu, dia menjadi semakin pendiam. Alih-alih bermain atau mengobrol, dia lebih sering membaca buku. Dia sangat suka belajar sejarah. Dia juga suka membaca tentang para jenderal besar dan perang-perang terkenal di masa lalu. Perlahan-lahan, mulai terbentuk sebuah impian besar di dalam pikirannya. Dia tidak ingin tetap menjadi prajurit biasa saja. Dia ingin membuat namanya dikenal. Dia ingin menjadi orang penting dalam sejarah. Saat memasuki masa remajanya, dia benar-benar masuk pelatihan militer. Disinilah dia belajar menggunakan artileri atau meriam besar yang merupakan salah satu senjata terpenting pada masa itu. Sementara banyak perwira lebih fokus pada cara tradisional bertempur, Napoleon dengan serius mempelajari bagaimana menggunakan artileri secara lebih efektif di medan perang. Meskipun dia belum terkenal saat itu, dia sudah mulai dikenal sebagai seorang pejabat yang cerdas. Namun ada satu masalah besar, kenaikannya sangat lambat. Di Prancis pada masa itu, bakat saja tidak cukup. Keluarga, koneksi, dan uang juga sangat penting. Dan Napoleon kekurangan semua itu. Jadi meskipun dia rajin dan hebat dalam pekerjaannya, kesuksesan yang dia impikan tidak segera datang. Banyak kesempatan di mana seolah-olah tidak ada yang terjadi dalam hidupnya. Dia seperti terjebak di satu tempat. Punya mimpi, punya kemampuan, tapi tidak ada peluang besar. Dia belum tahu bahwa hanya dalam beberapa tahun lagi seluruh Prancis akan berubah total. Dan ketika itu terjadi, hidupnya juga akan berubah. Karena sementara Napoleon menunggu kesempatan, krisis di Prancis semakin memburuk. Utang pemerintah semakin meningkat, kemarahan rakyat biasa semakin besar. Banyak orang yang menderita, sementara para bangsawan dan orang kaya terus hidup mewah. Di berbagai kota mulai terdengar seruan untuk perubahan. Dan ketika tanggal 14 Juli 1789 tiba, kemarahan rakyat pun meledak. Ribuan orang berkumpul di Paris, mereka menyerbu Bastille, sebuah benteng dan penjara yang menjadi simbol kekuasaan raja. Peristiwa itu menjadi salah satu momen terpenting dalam sejarah Prancis, karena sejak hari itu, revolusi Prancis pun dimulai. Sebuah revolusi yang tidak hanya akan meruntuhkan sistem lama, tetapi juga akan membuka jalan bagi kebangkitan seorang perwira muda dari Korsika, bagaimanapun juga. Bagi banyak orang, revolusi Prancis adalah tentang kejatuhan raja dan pemberontakan rakyat. Namun bagi Napoleon, maknanya berbeda. Ini adalah kesempatan yang sudah lama dia tunggu. Sebelum revolusi dimulai, para bangsawan menguasai hampir segalanya. Posisi penting di militer dan pemerintahan. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, sulit untuk naik pangkat jika kamu tidak punya uang, nama keluarga terkenal, atau keluarga yang berpengaruh. Inilah masalah yang dihadapi oleh Napoleon. Dia punya bakat, dia punya disiplin, tetapi dia kurang koneksi. Ketika sistem lama Prancis mulai runtuh, tiba-tiba pintu-pintu yang dulunya tertutup bagi orang-orang seperti dia menjadi terbuka. Saat situasi di Paris sedang kacau, Napoleon kembali ke Korsika. Dia berharap bisa membangun nama dalam politik di pulau asalnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih diterima sebagai pemimpin baru, masih banyak orang berpengaruh di Korsika yang tidak mempercayainya. Perselisihan antar kelompok di pulau itu pun semakin memburuk. Pada akhirnya, Napoleon berada di pihak yang salah dalam pertarungan itu. Tinggal di sana menjadi berbahaya bagi dirinya dan seluruh keluarganya. Mereka terpaksa mengungsi dan melarikan diri ke Prancis pada tahun 1793. Ini adalah peristiwa penting dalam kehidupan Napoleon, karena setelah itu dia perlahan-lahan meninggalkan identitas lamanya sebagai seorang nasionalis Korsika. Sekarang dia lebih fokus pada masa depannya di Prancis, dan di sanalah awal mula kebangkitannya yang sebenarnya. Saat dia tiba di Prancis, negara itu masih berada di tengah kekacauan. Ada pemberontakan di berbagai tempat, ada musuh di dalam negeri, ada juga musuh di luar negeri. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah kota Toulon di selatan Prancis. Toulon sangat penting karena merupakan pelabuhan besar bagi Angkatan Laut Prancis. Jika kota itu hilang, itu akan menjadi ancaman besar bagi keamanan negara. Pada saat itu, beberapa warga kota memberontak dan mereka didukung oleh Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Karena hal itu, situasinya menjadi lebih rumit. Ini bukan lagi sekedar pemberontakan. Ini juga menjadi pertempuran melawan salah satu angkatan laut terkuat di dunia.
Disinilah Napoleon pertama kali mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Saat itu dia hanyalah seorang perwira artileri muda. Dia belum terkenal, dia belum dikenal di seluruh Prancis. Namun, dia dengan cepat menyadari satu kelemahan penting dari musuh. Alih-alih menyerang seluruh kota secara langsung, dia menyarankan untuk menguasai posisi-posisi strategis di mana kapal-kapal Inggris bisa dijangkau. Rencananya sederhana. Ketika kapal-kapal itu terpaksa mundur, akan sulit juga untuk mempertahankan kota. Dan itulah yang terjadi. Setelah pertempuran sengit pada 17 Desember 1773, pasukan Prancis berhasil menang. Pasukan Inggris terpaksa mundur. Prancis berhasil merebut kembali Toulon. Dan untuk pertama kalinya, seluruh negeri memperhatikan nama Napoleon Bonaparte yang sebelumnya hampir tidak dikenal sebagai seorang perwira. Dia dengan cepat dipromosikan menjadi brigadir jenderal. Namun kenaikannya tidak berhenti di situ. Setelah hampir 2 tahun, kemampuannya kembali diuji. Di Paris ada kelompok-kelompok yang menentang pemerintahan baru. Pemerintah khawatir mereka bisa kehilangan kendali atas ibu kota. Karena itu, mereka mencari perwira yang siap bertindak cepat dan tanpa keraguan. Napoleon yang mereka pilih. Ketika para demonstran mulai bergerak menuju pusat kekuasaan, dia dengan cepat mengatur pertahanan pasukannya. Dia menggunakan artileri dengan cara yang jarang terlihat dalam pertempuran di dalam kota. Hasilnya sangat mematikan. Dalam waktu singkat, pemberontakan itu berhasil dipatahkan. Kontrol pemerintah atas Paris berhasil dipulihkan. Banyak yang memuji, namun juga mengkritik keras penggunaan kekuatan yang ekstrim olehnya. Namun bagi para pemimpin pemerintahan, dia telah membuktikan bahwa dia mampu melakukan hal-hal yang dihindari oleh jenderal lain. Sebagai hadiah, dia kembali dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Pada usia 26 tahun, sekarang dia menjadi salah satu komandan militer terpenting di Prancis. Anak muda yang dulu pernah ditertawakan karena logatnya. Siswa yang tidak punya koneksi dan tidak punya kekayaan. Perwira yang hampir tidak diperhatikan oleh atasannya. Sekarang dia adalah bintang yang sedang naik daun di Republik Baru. Dan Eropa belum tahu bahwa ini baru permulaan. Karena dalam beberapa tahun ke depan, nama Napoleon Bonaparte akan menjadi simbol kemenangan, ketakutan, dan kekuasaan di hampir seluruh benua. Pada titik ini dalam cerita, Napoleon tidak lagi hanya dikenal sebagai seorang perwira yang hebat. Dia perlahan-lahan menjadi jenderal terpenting di Prancis. Namun, untuk memahami mengapa dia menjadi sangat terkenal, kita perlu melihat keadaan Eropa pada masa itu. Setelah Revolusi Prancis, banyak raja dan monarki di Eropa menjadi takut. Mereka melihat bagaimana Raja Prancis digulingkan. Mereka juga melihat bagaimana kekuasaan aristokrasi lama berakhir. Karena itu, mereka khawatir ide yang sama akan menyebar ke negara mereka. Jadi, beberapa kerajaan mulai bersatu melawan Prancis. Salah satu musuh terbesar saat itu adalah Austria. Dan disinilah Napoleon mulai berperan. Pada tahun 1796, dia diberi kepercayaan untuk memimpin tentara Prancis di Italia. Sekilas, ini tidak terlihat seperti tugas yang bagus. Banyak tentara kekurangan makanan, kekurangan perlengkapan, moral pasukan juga rendah. Banyak yang sudah lelah dengan perang berikutnya. Namun, Napoleon melakukan hal yang berbeda. Alih-alih menyalahkan para tentaranya, dia meyakinkan mereka bahwa mereka bisa menang. Dia selalu berada di garis depan. Para tentara melihatnya saat inspeksi, saat berbaris, bahkan dekat dengan pertempuran itu sendiri. Karena hal ini, mereka pun cepat menaruh kepercayaan kepada komandan baru mereka. Namun, bukan hanya kata-kata yang menjadi modalnya, dia juga ahli dalam strategi. Alih-alih menghadapi semua musuh sekaligus, dia menargetkan satu persatu pasukan Austria dan sekutu-sekutu mereka yang terpisah. Sebelum mereka bisa bersatu, dia sudah mengalahkan masing-masing dari mereka. Ini adalah salah satu taktik yang akan terus dia gunakan di tahun-tahun berikutnya. Gerakan cepat, serangan mendadak, dan menghantam bagian terlemah dari musuh. Kemenangan Perancis di Italia Utara pun segera menyusul. Para prajurit yang dulunya lapar dan kehilangan semangat, kini menjadi salah satu pasukan paling efektif di Eropa. Bersamaan dengan itu, reputasi Napoleon juga semakin besar. Dia tidak hanya dikenal di Prancis, tapi juga mulai diperbincangkan di negara lain. Bagi rakyat Prancis, dia adalah seorang pahlawan. Bagi musuh-musuh Prancis, dia adalah ancaman yang semakin besar. Saat pengaruhnya semakin meluas di Eropa, dia memutuskan untuk melancarkan satu kampanye besar lagi. Kali ini bukan di Italia, melainkan di Mesir. Seringkali orang berpikir bahwa dia hanya ingin menaklukkan Mesir. Namun ada alasan yang lebih besar di balik itu.
Pada masa itu, Inggris adalah negara terkuat dalam perdagangan dan angkatan laut. Salah satu jalur perdagangan terpenting mereka melewati Laut Tengah dan menuju ke timur. Napoleon percaya bahwa jika dia bisa menguasai Mesir, dia bisa melemahkan pengaruh Inggris. Dia meraih beberapa kemenangan di daratan di sana. Namun di laut, ceritanya berbeda. Sebagian besar armada Prancis hancur setelah pertempuran di Sungai Nil melawan armada laut Laksmana Horatio Nelson dari Inggris. Karena hal ini, Prancis menjadi sulit untuk mempertahankan kendali mereka di wilayah tersebut. Pada akhirnya, seluruh kampanye di Mesir tidak berjalan sukses seperti yang dia harapkan. Namun Napoleon memang berbeda. Meskipun operasi tersebut tidak sepenuhnya berhasil, popularitasnya tetap bertahan di Prancis. Saat dia kembali ke Paris pada tahun 1799, dia disambut sebagai pahlawan nasional. Dan tepat pada saat itu, negara kembali berada dalam krisis. Ekonomi lemah, pemerintah menghadapi banyak masalah, ada ancaman dari negara lain, dan banyak warga yang mulai kehilangan kepercayaan pada para pemimpin yang berkuasa setelah revolusi. Singkatnya, Prancis sedang mencari seorang pemimpin yang kuat, dan banyak orang melihat Napoleon sebagai jawabannya. Pada tanggal 17 November, tepatnya tahun 1799, terjadi sebuah pengambil alihan politik yang sekarang dikenal sebagai Kudeta 18 Brumaire. Dengan bantuan sekutu-sekutunya di militer dan politik, pemerintahan lama runtuh. Sebuah sistem baru didirikan, dan di pemerintahan baru itu, Napoleon menjadi orang yang paling berkuasa. Secara resmi dia disebut konsul pertama, tapi hampir semua orang tahu siapa yang benar-benar mengendalikan negara. Pada usia 30 tahun, anak muda yang dulu pernah ditertawakan di sekolah militer itu telah menjadi pemimpin Prancis. Namun bagi Napoleon itu masih belum cukup. Dia tidak ingin menjadi pemimpin sementara saja. Dia punya rencana yang lebih besar. Dan untuk mewujudkan itu, dia harus membuktikan dulu bahwa dia bisa menyelamatkan Prancis dari musuh-musuhnya. Karena saat dia membenahi pemerintahan di Paris, Austria kembali bersiap untuk perang baru. Dan salah satu kampanye terpenting akan segera dimulai. Sepanjang hidup Napoleon Bonaparte ketika memasuki tahun 1800, sudah jelas bagi seluruh Eropa bahwa Napoleon Bonaparte bukanlah pemimpin biasa. Namun ada satu masalah besar, Prancis belum sepenuhnya aman. Meskipun dia telah memenangkan banyak pertempuran sebelumnya, Austria masih terus melawan pemerintahannya. Monarki-monarki di Eropa tidak mau menerima kenyataan bahwa seorang mantan perwira muda dari Korsika kini mengendalikan salah satu negara terkuat di benua itu. Karena itu, Austria kembali bersiap untuk perang. Dan seperti biasanya, Napoleon tidak menunggu untuk diserang. Dialah yang bergerak lebih dulu. Pada musim semi tahun 1800, dia memimpin pasukan besar menyeberangi pegunungan Alpen. Sekarang mudah melihat Alpen di peta. Tapi pada masa itu adalah salah satu pegunungan tersulit untuk dilintasi di Eropa. Salju sangat tebal, jalannya terjal, udara sangat dingin. Dan yang lebih sulit lagi, mereka harus membawa meriam, peluru, makanan, dan perlengkapan lainnya saat mendaki gunung. Banyak tentara yang kesulitan dalam perjalanan. Ada juga beberapa yang tidak berhasil sampai ke sisi lain. Namun meskipun begitu, mereka berhasil menyeberang. Dan sekali lagi mereka mengejutkan musuh-musuh mereka. Austria tidak menyangka bahwa pasukan Napoleon bisa bergerak secepat itu. Hanya beberapa hari setelah penyeberangan yang berbahaya itu, mereka terjun ke salah satu pertempuran terpenting dalam kampanye itu. Inilah pertempuran Marengo. Pada awal pertempuran, tampaknya pasukan Prancis akan kalah. Beberapa bagian dari pasukan mereka mundur. Banyak komandan Austria mengira kemenangan sudah ada di tangan mereka. Namun ketika pasukan tambahan Napoleon tiba, jalannya perang tiba-tiba berubah. Dari yang hampir kalah, pertempuran ini berubah menjadi kemenangan besar bagi Prancis. Setelah kampanye itu, Austria terpaksa kembali membuat perjanjian damai. Satu lagi rintangan besar telah disingkirkan dari jalan Napoleon. Namun sekuat apapun dia di daratan, masih ada satu negara yang tidak bisa dia kuasai, yaitu Inggris Raya. Jika Napoleon adalah raja di daratan, maka Britania adalah raja lautan. Mereka memiliki angkatan laut terkuat di dunia. Mereka menguasai jalur perdagangan penting, dan mereka mendapatkan kekayaan besar dari kerajaan global mereka. Napoleon tahu bahwa selama Inggris tetap kuat, dominasinya di Eropa tidak akan pernah sepenuhnya tercapai. Jadi, dia mulai merencanakan sesuatu yang hampir mustahil, yaitu menyerang Inggris itu sendiri. Dia mengumpulkan pasukan, merencanakan operasi, dan bersiap untuk kemungkinan menyeberangi Selat Inggris. Namun, hal itu tidak pernah terjadi. Sementara dia sibuk dengan perang-perang baru di Eropa, Prancis mengalami satu lagi pukulan besar.
Pada Oktober 1805 terjadi pertempuran Trafalgar. Di sini, gabungan armada laut Prancis dan Spanyol hampir hancur melawan Angkatan Laut Kerajaan Inggris di bawah pimpinan Laksamana Horatio Nelson. Peristiwa ini sangat penting karena setelah Trafalgar, harapan Napoleon untuk menaklukkan Inggris hampir sepenuhnya hilang. Sejak saat itu, menjadi jelas bahwa dia tidak bisa menguasai lautan seperti dia menguasai daratan. Namun, meskipun dia punya masalah di lautan, justru dia semakin kuat di dalam Prancis. Pada tanggal 2 Desember 1804 terjadi salah satu adegan paling terkenal dalam hidupnya. Secara resmi dia menjadi Kaisar Prancis. Penting untuk diingat bahwa beberapa tahun sebelumnya, Revolusi Prancis telah menggulingkan monarki. Sekarang ada kaisar baru, tapi ada satu perbedaan besar. Dalam penobatan tradisional, mahkota biasanya diletakkan di kepala raja oleh gereja atau orang berkuasa lainnya. Namun pada Napoleon yang terjadi berbeda. Di depan para tamu dan pejabat, dia sendiri yang meletakkan mahkota di kepalanya. Bagi banyak orang, pesannya jelas. Tidak ada seorang pun yang memberinya kekuasaan. Dia sendiri yang mengambilnya. Hanya 1 tahun kemudian dia akan menghadapi ujian terbesar dalam karirnya. Austria dan Rusia bergabung untuk menghentikan ekspansinya di Eropa. Pasukan mereka besar, mereka memiliki banyak tentara, dan mereka yakin bisa mengalahkan Kaisar Prancis. Namun mereka tidak tahu bahwa mereka sedang menuju ke sebuah jebakan. Pada tanggal 2 Desember 1805, pasukan-pasukan itu bertemu di Austerlitz. Sekarang tempat itu adalah bagian dari Republik Ceko. Inilah pertempuran yang sering disebut sebagai kemenangan paling gemilang Napoleon. Alih-alih menunjukkan seluruh kekuatannya, Napoleon sengaja membuat beberapa bagian pasukannya tampak lemah. Musuh pun mempercayainya, dan ketika mereka menyerang bagian yang mereka kira lemah, barulah Napoleon melaksanakan rencana aslinya. Dia menghantam pusat garis pertahanan mereka. Pasukan Austria dan Rusia pun terpecah. Koordinasi mereka menjadi kacau. Dan sebelum hari berakhir, hasilnya sudah jelas. Ini adalah satu lagi kemenangan besar bagi Prancis. Setelah pertempuran Austerlitz, hampir tidak ada yang bisa menghentikan Napoleon di benua itu. Negara-negara berikutnya pun terpaksa mengikuti pengaruhnya. Pasukan berikutnya juga gagal dalam upaya mereka untuk menghentikannya. Dalam beberapa tahun saja, mantan anak muda dari Korsika itu telah menjadi orang paling berkuasa di hampir seluruh Eropa. Namun seiring dengan meluasnya kekuasaannya, masih ada satu negara yang tidak mau tunduk pada keinginannya. Dan negara itu adalah Rusia. Bab berikutnya dalam hidupnya bukan lagi tentang mendaki ke puncak, melainkan tentang seberapa cepat ia bisa jatuh. Ada satu orang yang tampaknya tidak bisa dikalahkan. Namun seperti banyak kekaisaran besar dalam sejarah, kejatuhan Napoleon tidak dimulai hanya karena satu pertempuran saja. Semuanya dimulai karena satu keputusan yang salah perhitungan. Dan keputusan itu adalah menyerang Rusia. Pada tahun 1812, Napoleon telah menguasai atau mempengaruhi sebagian besar Eropa. Banyak raja yang telah ia kalahkan. Banyak negara terpaksa mengikuti keinginannya. Namun ada satu kekuatan besar yang terus melawan pengaruhnya, yaitu Kekaisaran Rusia. Di bawah kepemimpinan Tsar Alexander Sepetu, Rusia tidak sepenuhnya mengikuti kebijakan yang diinginkan oleh Napoleon untuk melemahkan Inggris. Karena hal itu, ia memutuskan untuk melancarkan kampanye terbesar dalam seluruh karirnya. Pada 24 Juni 1812, pasukan besar Napoleon menyeberangi Sungai Neman memasuki wilayah Rusia. Menurut para sejarawan, lebih dari 500,000 tentara dari berbagai penjuru Eropa ikut serta dalam kampanye ini. Ini adalah salah satu pasukan terbesar yang pernah dilihat Eropa pada masa itu. Pada awalnya, Napoleon berharap akan terjadi pertempuran besar dan dapat segera memaksa Rusia menyerah. Namun, rencana Rusia berbeda. Di Rusia, alih-alih langsung menghadapi pasukan Prancis, mereka terus mundur masuk ke wilayah mereka sendiri. Sambil mundur, mereka menghancurkan makanan, gudang, jembatan, dan hal-hal lain yang bisa digunakan musuh. Ini disebut strategi bumi hangus. Tujuannya sederhana. Ketika pasukan Napoleon tidak mendapatkan makanan dan persediaan, mereka perlahan-lahan akan melemah semakin jauh masuk ke Rusia. Dan itulah yang benar-benar terjadi. Semakin panjang rute mereka, semakin sulit membawa makanan dan perlengkapan. Jumlah yang sakit bertambah, begitu juga yang meninggal. Pertempuran besar memang terjadi di Borodino pada 18 September, tetapi itu tidak memberikan kemenangan jelas yang diharapkan oleh Napoleon. Ini adalah salah satu pertempuran paling berdarah dalam seluruh perang Napoleon.
ribuan tentara dari kedua belah pihak tewas hanya dalam 1 hari. Beberapa hari kemudian, pasukan Napoleon tiba di Moskow. Namun ada satu masalah lagi, hampir tidak ada orang di kota itu. Sebagian besar penduduk telah meninggalkan kota itu. Dan dalam waktu singkat, sebagian besar wilayah Moskow dilalap api. Hingga saat ini, para sejarawan masih memperdebatkan alasan pasti terjadinya kebakaran tersebut. Sekarang dia sudah berada di pusat Rusia, namun dia tidak mendapatkan perdamaian, tidak ada penyerahan diri, tidak ada kemenangan yang jelas. Saat cuaca semakin dingin, dia terpaksa mundur, dan disinilah tragedi yang sebenarnya dimulai. Bukan hanya musuh yang dihadapi oleh pasukannya, tetapi juga kelaparan, penyakit, kelelahan, dan dingin yang sangat ekstrim. Banyak tentara yang tidak memiliki pakaian musim dingin yang cukup. Banyak kuda yang mati. Unit-unit kehabisan makanan. Saat mereka mundur kembali ke Eropa, mereka terus dikejar oleh pasukan Rusia. Ketika kampanye berakhir, hanya sebagian kecil dari pasukan aslinya yang berhasil kembali. Mantan kaisar yang tampaknya tak terkalahkan itu mengalami kekalahan terbesar dalam hidupnya. Dan seluruh Eropa segera merasakannya. Ketika musuh-musuhnya mengetahui bahwa Prancis telah melemah, mereka mulai bersatu. Inggris, Austria, Prusia, Rusia, dan negara-negara lainnya. Mereka bersatu untuk mengakhiri kekuasaan Napoleon. Pada tahun 1813 terjadi pertempuran Leipzig di Jerman saat ini. Pertempuran ini sering disebut sebagai pertempuran bangsa-bangsa karena banyaknya negara yang terlibat. Di sini, Napoleon mengalami kekalahan berat lainnya. Setelah itu, kerajaannya runtuh dengan cepat. Satu persatu, sekutu lamanya berbalik melawannya. Wilayah-wilayah yang dulu pernah ia kuasai mulai melepaskan diri. Dan akhirnya, pasukan musuh berhasil mencapai Prancis sendiri. Pada bulan April 1814, dia terpaksa turun tahta sebagai kaisar. Masa pemerintahannya pun berakhir. Atau itulah yang semua orang kira. Dia diasingkan ke sebuah pulau kecil bernama Elba di Laut Tengah. Di sana, dia seharusnya hidup sebagai mantan pemimpin tanpa kekuasaan. Namun, Napoleon bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Setelah sekitar 10 bulan, dia melarikan diri dari Elba. Hanya dengan sekelompok kecil pengikut dia kembali ke Prancis. Dan disinilah terjadi sesuatu. Ini menjadi salah satu momen kembalinya yang paling menakjubkan dalam sejarah. Saat dia menuju Paris, satu persatu tentara yang dikirim untuk menangkapnya justru bergabung dengannya. Alih-alih menangkapnya, mereka kembali mengakuinya sebagai kaisar mereka. Dukungan untuknya dengan cepat bertambah besar. Ketika dia tiba di Paris, sang raja melarikan diri. Dan Napoleon kembali mendapatkan kekuasaan. Namun situasinya tidak lagi seperti dulu. Negara-negara di Eropa pun terkejut. Bagi mereka, orang yang selama bertahun-tahun berusaha mereka jatuhkan telah kembali. Maka mereka kembali bersatu. Kali ini mereka bertekad untuk mengakhiri semuanya. Pada tanggal 18 Juni 1815 terjadi pertempuran besar terakhir Napoleon. Pertempuran Waterloo terjadi di Belgia saat ini. Pada awalnya sepertinya dia masih bisa menang, namun ada beberapa masalah dalam koordinasi dan waktu serangannya. Saat pertempuran berlanjut, pasukan tambahan Prusia datang untuk membantu pasukan Adipati Wellington. Perlahan-lahan situasinya pun berbalik, dan pada akhirnya tentara Prancis kalah. Waterloo menjadi akhir dari kembalinya dia. Setelah itu, dia kembali mengundurkan diri sebagai kaisar. Namun kali ini tidak ada kesempatan kedua. Inggris mengirimnya ke pulau terpencil Saint Helena di Samudra Atlantik Selatan. Pulau itu sangat jauh dari Eropa. Pulau itu juga sangat jauh dari kemungkinan untuk melarikan diri. Di sanalah dia menghabiskan sisa hidupnya. Pria yang pernah menjatuhkan para raja, pria yang pernah menentukan nasib Eropa, pria yang dulunya adalah pemimpin paling ditakuti di benua itu, sekarang hanya bisa memandang laut dari sebuah pulau yang jauh. Pada tanggal 5 Mei 1821, Napoleon meninggal pada usia 51 tahun. Banyak sejarawan percaya bahwa kanker perut adalah penyebab kematiannya. Namun meskipun dia telah meninggal, pengaruhnya belum berakhir. Hingga sekarang, taktik-taktiknya masih dipelajari di akademi militer di seluruh dunia. Banyak undang-undang dan reformasi yang dia terapkan masih menjadi fondasi Eropa modern.